Orang Kristen ketika kita tanya tentang khitan, kebanyakan mereka dan mayoritas mereka mengatakan bahwa tidak khitan. Dan saya pernah membuktikan beberapa orang yang saya langsung wawancarai di Manado atau di tempat-tempat lain. Ya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita, kegiatan kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Dan pada video kali ini, teman-teman, saya membahas tuduhan seorang ustadz, di mana dia berkata atau dia memberikan satu pertanyaan ya. Dia bertanya begini, kenapa orang Kristen itu tidak melaksanakan sunat atau tidak disunat? Sedangkan di dalam Bible mereka atau Alkitab mereka sudah tertulis perintah mengenai sunat. Bahkan ada ancaman kalau seseorang tidak disunat, maka dia akan dilenyapkan di tengah-tengah bangsanya atau dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita simak video Ustadz yang berikut ini. Orang Kristen ketika kita tanya tentang khitan, kebanyakan mereka dan mayoritas mereka mengatakan bahwa tidak khitan. Dan saya pernah membuktikan beberapa orang yang saya langsung wawancarai di Manado atau di tempat-tempat lain. Kebanyakan mereka mengatakan tidak dikhitan atau tidak disunat. Padahal di dalam Injil diperintahkan untuk al-khotnu atau khitan. Baik di dalam kitab Kejadian atau Lukas. Diperintahkan, bahkan diancam akan dibunuh. Di dalam Bible, di dalam Injil diancam akan dibunuh jika tidak khitan. Ini sangat tegas. Kita perhatikan. Pertama di Lukas 2:21, pasal 2 ayat 21. Ini dalil bahwasanya Yesus atau Nabi Isa atau Yesus, Nabi Isa dan Nabi yang kita imani, umat Islam imani, tetapi oleh orang umat Kristiani, Nabi Isa atau Yesus mereka jadikan Tuhan atau anak Tuhan. Baik, di dalam Lukas pasal 2 ayat 21 disebutkan, dan ketika genap 8 hari dan dia harus disunatkan, maka ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dia dikandung ibunya. Nanti kita lihat catatannya. Baik, di sini disebutkan bahwasannya Yesus atau Nabi Isa disunat di khitan pada usia 8 hari sejak kelahirannya. Disunat, di khitan. Kemudian di Kejadian pasal 17 ayat 14, ini di Injil juga disebutkan bahwa orang itu kena ancaman dibunuh atau dimusnahkan pengikut Yesus jika tidak berkhitan. Kita lihat ayatnya. Baik, di Kejadian pasal 17 ayat 14, dan orang yang tidak dikhitan, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khotannya, maka orang itu harus dimusnahkan, harus dibinasakan dari orang-orang sebangsanya. Dia telah mengkhianati risalahku atau dia telah mengkhianati ajaranku. Nah, itu dia teman-teman ya, dia berkata di dalam Bible sudah tertulis mengenai perintah sunat. Tetapi kenapa orang Kristen tidak melaksanakannya atau melakukannya? Nah, ini yang perlu kita luruskan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa awal sunat itu dimulai dari Abraham, di mana anaknya Ishak berumur 8 hari dan disunat. Dan itu sebagai tanda perjanjian. Nah, tanda perjanjian antara Abraham dengan Allah. Bahkan bukan hanya keturunan Abraham aja. Kalau ada orang asing pun yang menjadi budaknya Abraham atau
menjadi hambanya Abraham itu harus disunat. Artinya di zaman itu setiap orang yang melaksanakan sunat atau yang dihitan pada saat itu artinya mereka masuk dalam perjanjian Abraham atau masuk golongan orang-orang yang menerima janji Allah lewat Abraham. Itu tanda perjanjian. Nah, dan peraturan sunat yang sudah ada sejak Abraham dimulai dari penyunatan Ishak ketika berumur 8 hari itu pelaksanaan sunat ini dilaksanakan turun-temurun oleh bangsa Yahudi, penganut agama Yahudi. Dan sunat ini masuk dalam peraturan adat istiadat Yahudi dan hukum seremonial Taurat yang dikaitkan dengan Paskah. Makanya penyunatan ala Yahudi berbeda dengan agama Semitik atau Samawi lainnya. Nah, terlahir sebagai orang Yahudi, Yesus Kristus disunat pada usia 8 hari. Itu ada di Lukas 2 ayat 21. Dan Yesus Kristus sebagai manusia seutuhnya dan sebagai orang Yahudi tetap disunat sesuai ketentuan Taurat itu. Nah, jadi itulah sebabnya Kristus itu atau Yesus itu waktu berumur 8 hari setelah dia lahir, dia disunat. Karena dia merupakan penggenapan dari seluruh hukum itu. Hukum perjanjian itu. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa orang Kristen tidak melaksanakan sunat itu? Nah, kalau di zaman perjanjian lama, sunat itu merupakan salah satu syarat. Merupakan salah satu syarat bagi mereka untuk diselamatkan. Tetapi setelah Kristus lahir, sudah datang untuk berkorban menjadi juru selamat bagi pengikutnya, bagi setiap orang yang percaya kepadanya, maka tidak perlu lagi sunat itu. Tetapi kata Paulus, yang perlu adalah sunat di dalam hati. Lantas apa maksud sunat hati yang dimaksud oleh Paulus? Nah, jadi di sini kita harus belajar kenapa orang Kristen itu tidak bersunat seperti nabi-nabi sebelumnya. Nah, sedangkan Paulus mengajarkan sunat hati. Nah, lantas apa maksud dari sunat hati ini? Hati manusia bagaikan organ laki-laki yang berfungsi untuk menghasilkan benih atau memberikan benih. Hati menghasilkan benih iman. Iman itu tumbuh dalam hati kita. Ada di Roma 10 ayat 10. Karena itu Allah meminta kita agar menyunatkan hati kita. Kulit katan pembungkus hati kita dibuang agar hati kita nampak telanjang dan bersih di hadapan Tuhan atau di hadapan Allah. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan karena kulit katan itu sudah dibuang. Tidak ada lagi kepahitan, kebencian, dendam, sakit hati, kekecewaan, ketamakan. Tidak ada lagi percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu nanti ada di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Namun yang ada adalah hati yang bersih dan tulus ikhlas. Allah sanggup melihat paling dalam dan tersembunyi. Ada di Yeremia 17 ayat 10. Dan juga Roma di 8 ayat 27. Dan yang ada dan Allah temukan adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, di dalam Filipi 3 ayat 3 di situ dikatakan karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Nah, jadi teman-teman, sunat hati yang dimaksud oleh Paulus itu bahwa di mana
hati kita itu harus dibuka, supaya setiap apa yang menjadi isi hati kita itu tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang kotor. Nah, di mana hati kita itu bisa menumbuhkan satu benih iman, di mana iman yang percaya kepada Allah dan menaati seluruh perintah Allah. Itulah sunat hati. Karena setelah perjanjian baru tidak perlu lagi sunat yang bersifat lahiriah. Tidak perlu lagi hal itu. Yang perlu adalah sunat dalam hati. Apa kata Paulus? Kalau kamu melakukan sunat yang bersifat lahiriah, itu sama halnya Kristus tidak berguna bagimu. Nah, apa artinya? Bahwa ketika kita masih melakukan hukum Taurat itu, mentaati hukum Taurat itu, dan bergantung keselamatan kita pada hukum Taurat itu, maka tidak berguna bagimu Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Karena Yesus itu sudah menjadi penyelamat sebenarnya. Nah, jadi itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa jangan lagi kamu hidup diperbudak atau di bawah hukum Taurat, berada di bawah hukum Taurat. Karena keselamatan kita bukan lagi tergantung pada hukum Taurat. Nah, kalau zaman perjanjian lama, keselamatan orang-orang Israel pada saat itu, orang-orang Yahudi pada saat itu, ya keselamatan mereka bergantung pada hukum Taurat. Apabila mereka melakukan seluruh hukum Taurat itu secara sempurna, maka mereka bisa diselamatkan. Tetapi pada faktanya tidak sanggup melakukan seluruh hukum Taurat itu. Jadi itulah sebabnya Tuhan Yesus mengenapi seluruh hukum Taurat itu, sampai sunat itu pun dilaksanakan oleh Tuhan Yesus. Karena dia merupakan puncak dari seluruh hukum Taurat itu. Nah, jadi setelah Yesus lahir, maka lebih banyak hal-hal yang bersifat rohani yang harus kita lakukan. Seperti sunat hati ini. Nah, jadi kita harus membuang apa yang kotor dalam hati kita. Itu maksudnya sunat hati. Dan lebih tunduk kepada firman Tuhan. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa orang Kristen tidak mau sunat lagi. Karena bagi orang Kristen, sunat itu tidak merupakan syarat untuk keselamatan, untuk masuk surga. Karena bagi orang percaya, pengikut-pengikut Kristus, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus ketika kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan menaati seluruh perintahnya. Nah, jadi itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.